Hai sahabat sukses. Pertama-tama saya akan ucapkan selamat bagi Bapak Ibu rekan guru yang PPG dalam jabatan tahun 2020 keterima di angkatan pertama. Nah, kita ketahui bahwa PPG dalam jabatan 2020 itu terdiri dari 3 angkatan. Jadi, bagi Bapak Ibu guru yang belum keterima di angkatan pertama jangan terlalu khawatir. Nah, karena ini adalah angkatan di 2020 ini adalah menyelesaikan bagi guru-guru yang sebelumnya belum terpanggil PPG. Jadi kita punya datanya adalah di tahun 2008 yang seharusnya PPG tapi mereka belum berkesempatan. Begitu pula di tahun 2019 yang harusnya mereka PPG tapi belum berkesempatan. Nah, guru-guru itu semua akan terpanggil di Pendidikan Profesi Guru tahun 2020 angkatan 1 atau 2 atau 3. Jadi jangan terlalu khawatir karena kita ketahui yang PPG sebelumnya, yang pretest PPG tahun sebelumnya ternyata belum diumumkan. Jadi besar kemungkinan yang pretestnya yang tahun 2019 kemarin itu akan pelaksanaan PPG-nya adalah di tahun 2021. Nah, selamat saya ucapkan kepada guru-guru yang akan terpanggil di PPG 2020. Nah, sekarang saya ingin menginformasikan karena semuanya dilakukan secara daring, ya, baik itu pembelajaran yang pertama adalah kita melalui daring, selanjutnya yang harusnya PPL juga dilakukan secara daring, kecuali pada saat ujian akhirnya itu kita lakukan di LPTK masing-masing. Nah, jadi apa sih kelebihannya? Yang pertama, kalian irit biaya, ya, karena kita lakukan secara daring. Nah, otomatis kita akan irit biaya. Nah, selanjutnya apa sih kekurangannya pelaksanaan daring ini? Mungkin kekurangannya adalah pada saat tes akhir nanti, ya. Jadi pada saat di tes akhir nanti kita tidak yang seharusnya yang pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu untuk melaksanakan tes akhir kita bisa belajar bareng. Mungkin itu aja kendalanya, ya. Jadi kalian bersama-sama rekan guru itu kan secara online saja bertemunya. Jadi secara mandiri harus kalian mempersiapkan diri untuk mempersiapkan ujian akhir karena itulah yang menentukan. Nah, apakah daring ini tidak penting? Nah, karena sebelumnya saya ketahui, ya, yang tidak lulus daring itu artinya gagal di semuanya. Jadi tidak mungkin dia terpanggil lagi. Jadi usahakan daring ini walaupun kita jalani dengan santai, serius dan sukses, itu harus tahu bagaimana trik-triknya agar kalian sukses. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, nanti kalau sudah kalian lapor diri ke masing-masing LPTK sebelum dimulainya daring, di sana kan akan dikasih passwordnya dikasih, ya, untuk di Spada. Nah, selanjutnya nanti berkaitan dengan tugas-tugas, mungkin kalian baru pertama kali masuk Spada mungkin akan bingung. Nah, di video kali ini saya akan membuka semua biar teman-teman gak bingung. Jadi apa-apa tugas yang harus persiapkan, apa-apa yang harus kalian bisa lakukan sejak dini, ya. Artinya saya akan kasih tahu di sini modul-modul tuh sebenarnya bisa kita baca-baca lebih dulu. Kenapa? Karena nanti pada saat di pelaksanaan data lebih santai. Oh, ini ternyata sudah ada. Jadi sudah dikeluarkan. Nah, perlu diketahui, ya, untuk PPG tahun 2018, 2019 itu adalah hampir sama. Jadi soal tes formatif, tes sumatif itu sama, ya. Jadi yang angkatan 2019 ini sangat bersyukur karena tugas-tugasnya ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kita semua harus berdoa bersama-sama agar tidak berubah, ya. Yang jadi perbedaan adalah di PPG 2018 itu agak berat. Beratnya di mana? Nah, di masing-masing di modul itu kan ada kegiatan belajar. Nah, masing-masing kegiatan belajar mereka ada tugasnya. Kalau di tahun 2019 dia tidak. Ya, lagi sebentar saya akan paparkan, saya akan buka filenya, ya. Dan di akhir nanti saya akan kasih di deskripsi, ya. Silakan di-download untuk persiapan agar kalian lebih matang lagi. Nanti diedit-edit saja, ya. Jadi sesuaikan prioritasnya, ya, yang bagaimana yang harusnya nanti tugas-tugasnya diedit. Jadi jangan ini dipakai patokan. Nanti lakukan editan sesuai keperluan. Semoga kalian sukses, ya. Kita langsung saja. Jadi saya akan buka, ya. Nah, di sini daring PPG contoh. Di sini sudah saya di PPG, ya.
Nah, di pedagogi ini untuk semua guru itu sama saja ya. Jadi berkaitan dengan tugas itu sama saja. Nah, di dalam nanti ada dua ya, ada pedagogi, ada profesional. Jadi di pedagogi ini semua sama ya. Jadi modulnya sama, tugasnya sama. Nah, di modul 1 kita buka. Di sini saya sudah sajikan materinya ya, nanti tinggal download aja ya. Materi modul 1 ini perlu saya akan klik di sini. Di modul 1 ada 3 kegiatan belajar, saya ulang ya. Di modul 1 ada 3 kegiatan belajar, ada kegiatan belajar 1, 2, dan 3. Nah, ini kita buka apa sih isinya. Ini kegiatan belajar 1 adalah karakteristik guru dan siswa abad ke-21. Nah, jadi ini usahakan kalian baca-baca dulu sebelumnya ya. Jadi kalau ada hal yang penting di garis bawahi aja, karena dalam diskusi penting sekali di sana ya, untuk mencurahkan pendapat. Nah, di KB2 apa? Di KB2 adalah peran teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21. Nah, itu materinya. Terus di KB3 ini adalah merancang dan menilai pembelajaran abad ke-21. Nah, sekarang saya akan kasih gambarannya ya. Apa saja sih tuntutan dalam penyetoran di modul 1. Jadi modul 1 dianggap selesai apabila ya. Nah, kita yang pertama pasti kita baca dulu apa itu materi KB1. Nah, KB1-nya itu setelah dibaca, langkah pertama adalah kalian selesaikan tes formatifnya. Nah, tes formatif ini bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi jangan khawatir ya. Jadi bisa dilakukan berulang-ulang, kecuali tes sumatif yang nggak bisa ya. Tes sumatif ada batasannya. Nah, untuk di tes formatif bisa dilakukan berulang-ulang, jadi kalian bisa coba. Nah, selanjutnya di setiap KB, kalau merujuk pada tahun 2018 PPG-nya, itu di masing-masing KB ada tugas. Nah, seperti ini contohnya ya. Di KB1 ternyata ada 2 tugas. Saya akan klik di sini. Nah, tugasnya adalah di KB1 ada paling setelah menyaksikan tayangan berikut ini analisis karakteristik. Nanti dikasih tayangan ya. Nah, ini jawaban saya sudah paparkan. Nanti selebihnya teman-teman tinggal dibuka aja ya. Ini saya tidak bahas lebih jauh ini. Di tugas KB2 ini dipersiapkan seperti ini dia. Bagaimana konsekuensi perubahan mode pembelajaran pada lembaga pendidikan, ini tinggal dijawab saja ya. Selanjutnya ada KB2, ada tugasnya. Ini tugas KB2 dan ada KB3. Nah, ini perlu diketahui ternyata KB ini, kegiatan belajar ini yang tugasnya ini di PG 2019 itu tidak ada. Jadi tidak ada, hanya dia adalah menyetor tugas akhir saja. Tugas akhirnya saja yang sama ya, tinggal tugas akhir. Nah, selanjutnya di masing-masing kegiatan belajar, nah setelah teman-teman baca materinya, jadi kan jawab tes formatifnya, kalau sudah puas stop. Ya usahakan nilainya 100 ya. Jadi bikin grup, teman-teman harus bikin grup ya. Jadi kasih tahu ya, seiring-seiringnya kasih yang mana nilainya 100. Nah, ini kita ini bukan berkompetisi ya. Kita di sini hadir bareng-bareng dengan tujuan sama, lulus bersama-sama harus dengan bareng. Jadi tidak ada yang tertinggal. Itu tujuannya PPG ya. Kita menjadi guru profesional itu harus secara bersama-sama. Jadi tidak ada di sini individualitas ya. Itu saya nanti kalau barang siapa yang individualitas itu nanti saya yakin dia akan susahan dengan dirinya ya. Susahan. Jadi usahakan kita kerja bareng dulu. Nah, berarti yang pertama saya ulang ya. Yang harus kalian kerjakan setelah baca modul 1. Di sini ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama ada tes formatif kegiatan belajar KB1, tes formatif kegiatan belajar KB2, tes formatif kegiatan belajar KB3. Kalau lakukan ini, nanti masing-masing kegiatan belajar ada diskusi. Maka dari itu penting sekali kalian baca, usahakan print dulu ya materinya, print garis bawahi. Nanti biasanya diskusinya berkaitan tentang modulnya itu. Nanti setelah garis bawahi kalian berpendapatlah sesuai isi ya, tidak hanya pendapat kita sendiri ya. Ya biar lebih matang kan harus ada dasar teorinya seperti itu. Nah, terus biar nilainya besar gimana? Ya kalian diskusinya tidak hanya sekedar ada permasalahan kalian jawab, tidak. Jadi kalian ada temennya yang menjawab kalian, oh ini kok rasanya kurang tepat ya, kamu tambahi. Jadi semakin aktif kamu dalam diskusinya itu semakin bagus nilainya. Terus kalau misalnya saya kok nggak bisa ya menemukan jawaban yang pertama, nggak apa-apa, tinggal baca-baca aja jawab temennya, dirangkum, ambil poin-poinnya, kamu jawab ulang dengan penyajian bahasa diri kamu sendiri seperti itu ya, pasti yakin sukses ya. Nah,
Nah, seperti itulah, sudah diskusi, sudah tes formatif, sudah. Ini kembali lagi ya, kalau di tugas ini saya kok punya keyakinan untuk di 2020 tidak ada masing-masing tugas di kegiatan belajarnya. Saya karena ini waktunya mepet ya, mungkin tidak ada nih, saya sudah persiapkan ya, nanti kalian download saja. Nah, seperti itu ya KB-nya. Nah, selanjutnya, setelah itu di akhir, kalau KB-nya sudah, baru ada tugas akhir. Ini penting sekali, bobotnya lebih tinggi ini ya. Tugas akhirnya ini, kalau di sini adalah di kegiatan modul 1 adalah membuat RPP. Jadi sesuaikan saja, tinggal cari-cari ya. Jadi lebih enak kalian minjem aja yang sesuai materi sebelumnya. Misalnya guru matematik mintalah data di guru matematik, ini lebih singkat kalian. Bila perlu jenjangnya disamain, lebih mudah ya. Jangan sampai kamu guru matematika SMA minjem guru matematika SMP datanya. Jadi kan agak memerlukan waktu lah kalian untuk jawab pertanyaannya itu, untuk tugas-tugasnya gitu. Kalau mau ribet ya ambil sesuai jenjang aja. Nah, seperti itu. Ini saya yakin kalian paham. Nah, selanjutnya apa sih? Yang terakhir baru ini yang menentukan adalah tes sumatif. Nah, tes sumatif ini kalian berdoa ya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya saya pastikan sama soalnya. Jadi sebelumnya subscribe dulu channel ini, nanti selanjutnya saya akan update lagi ya, biar untuk mempermudah kalian soal-soal yang nilainya 100 yang kayak gimana saya akan update ya. Jadi channel ini jangan sampai kalian lupakan begitu saja, ingat di subscribe. Nah, itu selesai dah urusannya. Kalau kamu sudah tahu gambarannya, kalau Bapak Ibu tahu gambarnya, yakin dengan sangat mudah sekali ikut PPG ini dalam mode daring ini. Jelas ya? Nah, itu saya sudah. Coba bayangkan kalau kamu udah persiapkan lebih dahulu. Persiapannya apa yang saya maksud? Baca modul. Nah, ini modul semua udah dikuasai oleh teman-teman, jadi kan lebih ringan. Kalau sudah dimulai, dibuka daringnya, modul 1 biasanya dikasih waktu ya, antara 3 hari sampai 4 hari. Ada kadang sampai 1 minggu, seperti nanti tergantung ya. Kalau sudah baca materinya tinggal fokus saja. Ya, diskusi nanti ringan sekali, nggak perlu kalian begadang ya, bergadang itu nggak perlu, seperti itu. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada modul 2. Modul 2 ini materinya adalah ada KB1, KB2. Saya buka ya ini. KB1 tentang kompetensi guru. Nah, kalian baca dulu ini, garis bawahi ya. Jangan nggak baca ya, kasihan. Nah, saya kasih tahu. Kadang-kadang inilah pengalaman saya. Kadang-kadang ada soal di sumatif atau di formatif yang harusnya di modul 1, ternyata jawabannya ada di modul 2. Nah, itu pentingnya kenapa? Teman-teman harus baca dulu ya, lebih dibaca materinya, garis bawahi. Nah, ada itu soal yang macam begitu. Nah, itu di modul 2 adalah ini kompetensi guru, udah strategi peningkatan profesionalisme berkelanjutan. Sama juga setelah baca kalian ini berdua ya, kalian baca ini, kamu selesaikan diskusinya kalau sudah dosennya sudah ngupload. Kalau belum diupload dosennya, tunggu dulu, kerjakan soal format. Ya, nanti saya akan bagi juga ya formatifnya sebelumnya. Nah, begitu juga kalau sudah diskusi sudah, tes formatif sudah, tinggal kalian tugas akhirnya dipersiapkan. Ini tugas akhirnya ya di modul 2. Nah, ini tugas akhir modul 2. Rumuskanlah kompetensi guru secara utuh. Nah, ini saudara tinggal disesuaikan saja ya. Ini berupa pertanyaan. Jadi simpel sekali sebenarnya, kalau kalian tahu alur nggak bakalan stres. Tinggal siap nggak kita dengan tantangan ini gitu. Kalau saya jalani sih santai-santai aja, karena sebelumnya saya udah angkatan kedua ya, tahun 2019. Karena syukur-syukur tahun 2018 sudah ada seperti itu. Coba itu angkatan pertama, mungkin saya akan pusing 7 keliling ya. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya, nanti tugas akhirnya ada tes sumatifnya, seperti itu. Jadi simpel sekali, begitu seterusnya. Nanti ingat ya, nanti akan ada programnya. Nanti akan diinformasikan biasanya si A ternyata belum ngumpul, ini nanti dikasih tahu ya. Nanti ini tergantung yang tugas di bagian ini biasanya menginformasikan ya. Nah, begitu saja. Ini ada modul 3, modul 4, modul 5. Saya akan bagi ya. Saya akan taruh di deskripsi. Ambil di deskripsi ya. Di download. Oke, terima kasih.